Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok tugas besar pemrograman web yang terdiri dari saya Thomas Nabal Asfar, kemudian ada Sukma Garmadi dan Muhammad Irsadul Fikri akan mempresentasikan progres dari kelompok kami. Baik, pertama itu pada progres kali ini kita telah menambahkan CSS pada codingan front end-nya. Oke, jadi kita bisa lihat dulu tampilan dari front end-nya. Pertama itu ada sign in dan ada register. Nah, kemudian pada sign in ini nanti kita juga ada menu dashboard. Tampilannya seperti ini, lebih kurang. Sekarang ini karena masih kosong. Kemudian ada bagian form saya yang menampilkan tabel-tabel yang terdiri dari apa? Ya, untuk tabel sendiri ini kita form saya ini berisi form-form yang sudah dibuat oleh user. Jadi ketika dia login, dia sudah membuat form. Dan di sini akan terdata di sebuah tabel ini form-form apa saja yang sudah dia buat. Mulai dari date, dan ini adalah form terakhir kali dia mengupdate formnya ya, atau kapan kali dia membuat form itu sendiri. Kemudian ada heading ini judul dari form yang dibuatnya. Ada deskripsi, kemudian ada info. Nah, apabila info ini kita klik, nah di sini ada ID form. ID form ini digunakan untuk apa? Jadi ketika user lain ingin submission form ini, dia akan bisa terhubung melalui ID form. Jadi tidak sembarang orang bisa submit form ini, karena tentu bahaya juga kalau semuanya bisa submit. Jadi melalui ID form. Jadi dengan ID form, kemudian user lain bisa menginputkan submissionnya. Nah, kemudian ada deskripsinya, terus ada file instructionnya. Apabila misalnya ini opsional, jika yang membuat form itu menambahkan file untuk instruksinya dan segala macam. Nah, ini ada button submission. Button submission ini nantinya akan berisi daftar orang yang sudah mengisi formnya. Kemudian ada button close. Nah, itu untuk detail. Kemudian ketika user ingin menambahkan form baru, dia bisa menambahkan melalui button add. Nah, di add ini ada header. Header ini berisi judul form ya, seperti biasa. Kemudian ada description. Kemudian add file. Add file ini yang sudah dijelaskan tadi, opsional. Ketika ia ingin menambahkan file, ya mungkin dia bisa menambahkan file. Kemudian ini ada button add. Nah, itu untuk form saya. Nah, ketika si user sudah mengisi form-form yang lain, nah, misalnya dia katakanlah ini Thomas yang login, Thomas telah mengisi form dari Angga, Fikri, dan lain-lain misalnya. Nah, itu akan tersimpan di riwayat. Jadi form yang sudah Thomas submit itu form apa aja itu ada di riwayat. Nah, di sini ada berupa tabel juga, dan ada nomor, date, heading, yaitu judulnya, deskripsi. Nah, apabila kita melihat detailnya, itu ada ID form ya. Tentu saja kita ketika mengisi form itu melalui ID. Kemudian ada deskripsi, uploaded add, ini kapan kita mengupdate terakhir. Kemudian ada submissionnya, ini yang kita upload tadi bisa kita download lagi. Kemudian ini ada button edit, jadi apa yang sudah kita submit masih bisa kita edit. Nah, ini ada close. Nah, itu untuk riwayat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga di ini dashboardnya. Untuk di dashboard ini masih mungkin akan ada tambahan-tambahan tentunya. Di mana form yang dibuatnya akan ada tabel, nanti form yang sudah dibuat mungkin 2 atau 3 form terbaru yang sudah dibuatnya akan ditampilkan di sini. Kemudian daftar tugas, mungkin daftar tugas ini akan kita hubungkan dengan riwayat ya. Jadi riwayat ini nanti di daftar tugas akan kita hubungkan riwayat-riwayat terakhir yang sudah di submit, kemudian di profile. Nah, mungkin itu untuk progres kita ya. Untuk dari minggu kemarin kita hanya HTML, dan kali ini kita sudah menghubungkannya dengan CSS. Mungkin saya kembalikan ke Thomas. Baik, seperti yang sudah saya bilang tadi, kita telah menambahkan CSS. Nah, jadi sebagai awal itu selain menggunakan CSS, kita di sini juga menggunakan framework dari Bootstrap. Nah, untuk menambahkan atau menghubungkan HTML kita ke Bootstrap itu bisa menggunakan link ini, yang mana ini bisa kita dapatkan langsung di documentation ya, di documentation dari Bootstrap. Nah, kemudian untuk menghubungkan ke CSS, kita bisa menggunakan
link ini itu pada contoh ini menggunakan css/login.css. Artinya HTML ini akan terhubung dengan CSS pada login.css ini. Nah, dan di sini juga, nah di bagian dash ini terlihat bahwa kita tuh menggunakan 3 file CSS tambahan. Nah, kenapa kita menggunakan 3? Karena seperti contoh misalnya all ini. File all.css ini kita gunakan untuk semua file HTML. Nih, jadi daripada kita buat satu-satu sudah satu-satu buat modifikasi tuh di CSS, lebih baik kita buat di satu file yang tinggal kita import lagi nantinya di HTML. Nah, di sini navbar juga udah kita buat. Lalu css ini kita khususkan untuk bagian halaman css ini. Nah, contohnya itu all css ini udah background color. Artinya semua contoh misalnya ini pas kita buka HTML ini background colornya tetap sama tanpa kita perlu membuat background color juga di halaman ini atau di CSS untuk halaman ini. Jadi pengerjaan kita bisa menjadi lebih mudah. Kemudian misalnya tadi di dash apa lagi ya, kemudian misalnya di sini di all apalagi ada fontku. Nah, fontku itu kita menggunakan Vivat Sans yang mana font ini kita dapatkan dari font Google. Nah, untuk mengimpor font dari Google sendiri itu kita bisa membuka Google sendiri, nanti kliknya, nanti kita bisa dapatkan link ini, lalu kita masukkan ke codingan HTML kita, lalu kita tambahkan font family-nya di bagian CSS ini. Oke, mungkin untuk penjelasan CSS-nya sekian. Mungkin ada tambahan dari Angga atau mungkin cukup ya untuk progres dari kelompok kita, mungkin kedepannya untuk menghubungkan antara backend dengan frontend lagi ya, di progres berikutnya. Oke. Kalau begitu langsung kami tutup saja presentasi kami ini. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.